Remaja ini adalah tiruan pertama yang diciptakan oleh teknologi biologis. Dia memiliki keabadian fisik dan ketahanan terhadap penyakit. Tapi dia juga sangat berbahaya. Gelombang otaknya yang tidak biasa memberinya kemampuan yang kuat. Satu pandangan bisa menghentikan peluru. Bahkan dapat menyebabkan tanah longsor. Nama remaja itu adalah Seobok. Tadi malam, dokter yang menciptakan Seobok meledak sampai mati di rumahnya. Maka demi keselamatan, Seobok terpaksa dibawa ke laboratorium. Orang yang bertanggung jawab adalah agen pemerintah berpangkat tinggi, Gi-heon. Karena Gi-heon menderita kanker otak, dia mudah pingsan. Gi-heon mengemban tugas mengawal Seobok. Tapi dia tidak tahu Seobok memiliki kekuatan super, hanya berpikir Seobok bisa menyelamatkannya. Selama misi, kedua orang Seobok dibawa ke markas Gi-heon. Namun tiba-tiba muncul sekelompok tentara. Mereka menyerang dengan sangat profesional. Hanya beberapa detik telah menghentikan mobil yang membawa Seobok. Sebelum Gi-heon sempat bereaksi, sebuah bom terbang ke dalam mobil. Mereka berhasil mencuri mobil. Gi-heon bangun dan mendapati dirinya terikat. Seobok juga untuk sementara aman. Tetapi pada saat ini seorang tentara bayaran tiba-tiba masuk. Di tangannya dia memegang tabung obat yang akan dia suntikkan ke Seobok. Akibatnya, Seobok membuka mulutnya untuk menolak. Tapi dia tidak memperhatikan Seobok. Lanjutnya, ini membuat Seobok sangat marah. Suara itu mengagetkan yang lain. Untungnya, pengawal Gi-heon tidak buruk. Setelah dengan cepat naik ke kursi pengemudi, mobil langsung melaju keluar dari gudang. Para prajurit mengambil senjata mereka dan menembak Gi-heon tanpa henti. Tapi Gi-heon juga bukan tipe medium, langsung ngebut dan merobohkan tembok. Setelah berhasil kabur, ia langsung memanggil Kapten Ahn. Setelah Kapten Ahn memberi perintah, Gi-heon bersiap untuk membawa pulang Seobok. Sambil berjalan di jalan, mata Seobok dipenuhi rasa ingin tahu. Ini adalah pertama kalinya dia pergi ke dunia luar. Gi-heon memberinya satu set pakaian biasa. Setelah kembali ke rumah, Gi-heon juga tidak tahu apa yang bisa dimakan Seobok, jadi dia membuatkan mie instan untuknya. Tapi tak disangka, dia makan 3 mangkuk dan masih lapar. Gi-heon berpikir lapmu tidak memberimu makan. Seobok mengungkapkan kesehariannya. Itu untuk menahan rasa sakit karena diuji oleh penelitian. Tapi untungnya, ibu saya ada di sisi saya untuk menyemangati saya. Seobok tidak pernah berpikir untuk meninggalkan lab. Pada saat ini, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Yang dikirim Kapten Ahn untuk membantu. Gi-heon tidak menyangka setelah melihat Seobok, mereka langsung mengeluarkan senjatanya. Tapi Gi-heon mampu memblokir semua peluru yang masuk. Gi-heon juga mengambil kesempatan untuk masuk. Setelah memblokir semua serangan agen, saat bertempur, komando mengarahkan senjatanya ke Seobok. Tapi saat ini, Seobok membuat seluruh rumah mulai berguncang. Gi-heon selesai berhadapan dengan lawan, ruang tamu juga meledak. Ketika Gi-heon kembali ke ruang tamu, tempat itu hancur berkeping-keping. Melihat Seobok memiliki kekuatan yang begitu besar, Gi-heon ketakutan. Jadi dia menelepon Kapten Ahn, ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Perintah Gi-heon diberikan oleh pemerintah. Kapten Ahn, setelah mengetahui bahwa misinya gagal, memerintahkan Gi-heon untuk membunuh Seobok. Tapi Gi-heon dengan tegas menolak. Karena jika Seobok meninggal, penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Jadi Gi-heon menelepon lab. Dia memutuskan untuk membawa Seobok kembali ke sana dulu dan kemudian melanjutkan. Tapi kali ini Seobok berkata dia tidak ingin kembali ke lab. Hidup dan mati juga ingin pergi ke gereja. Mengetahui bahwa dia tidak bisa menghentikannya, Gi-heon pergi ke sana bersama Seobok. Namun di tengah jalan Seobok tiba-tiba muntah darah. Gi-heon di sebelahnya sangat ketakutan hingga wajahnya membiru. Seobok harus menyuntikkan inhibitor sekali sehari. Jika tidak, hidup akan berada dalam bahaya. Gi-heon terus bertanya tapi Seobok tidak menjawab. Keesokan harinya, Gi-heon menggunakan waktu untuk mengisi bensin untuk pergi ke kamar mandi. Ketika dia kembali ke mobil, Seobok tidak ditemukan. Ternyata Seobok sedang menatap jajanan orang di toko. Kedua pemuda di sebelah mereka tidak tahu bahwa mereka telah menyodok seseorang yang seharusnya tidak mereka miliki. Saat ini, Gi-heon sedang mencari Seobok saat tiba-tiba supermarket di belakangnya meledak. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang buruk. Keberadaan Seobok dengan cepat diketahui oleh pemerintah.
Gi-heon hanya perlu membawa Seobok secepatnya ke gereja, kata Seobok. Seobok lalu pergi ke tempat penyimpanan abunya. Di dalamnya ada abu bayi bernama Han Kyung-yun. Foto di sebelahnya adalah ibu Seobok, Seung. Ternyata bertahun-tahun yang lalu, Kyung-yun dan ayahnya meninggal karena kecelakaan. Seung ingin menghidupkan kembali putranya, jadi dia mengkloning Seobok. Inilah mengapa Seobok diciptakan. Seobok patah hati. Karena Anda bukan hanya subjek ujian tetapi juga pengganti orang lain. Seobok tidak bisa menahan tangisnya. Gi-heon yang berdiri di samping tidak tahu harus berbuat apa. Dia mencintai Seobok, jadi dia tidak membawa Seobok kembali ke lab. Tapi Seobok dengan tenang menerima nasibnya. Ayo ke lab. Aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Seobok dengan cepat ditempatkan di kursi percobaan. Baru pada saat itulah Gi-heon mengetahui tujuan sebenarnya dari laboratorium tersebut. Mereka ingin mengekstrak sumsum Seobok. Mereka melakukan ini untuk membantu ketua serikat lab menjadi abadi. Gi-heon dan Seobok sangat menghargai satu sama lain. Setelah mengetahui kejadian itu, Gi-heon langsung marah. Aku menyandera Hak-seon untuk mengancam mereka. Hak-seon berkata tidak ada yang bisa menghentikan ini. Sekarang Gi-heon mengingat Seung, dia pasti akan membantu dalam hal ini. Tapi saat Hak-seon mengeluarkan lemari penyimpanan di sebelahnya, di dalamnya ada Seung. Ternyata beberapa hari lalu, Seung ingin melindungi Seobok. Jadi gadis itu datang untuk mengancam presiden, dan ditembak mati di tempat. Gi-heon juga pingsan oleh tentara dengan sangat cepat. Tapi tiba-tiba Hak-seon menemukan Seobok pergi. Tiba-tiba Seobok muncul di samping lemari penyimpanan. Seobok melihat tubuh ibunya dengan matanya sendiri. Dia marah. Hak-seon buru-buru memohon, tapi Seobok memukulnya dengan keras di tanah. Pada akhirnya dia dihancurkan menjadi pai daging. Tentara bayaran di sekitarnya ketakutan. Mereka mengeluarkan senjata mereka, tetapi hasilnya dihentikan oleh Guildmaster. Karena dia tidak ingin benda uji itu dihancurkan. Tapi sekarang Seobok perlahan mendekatinya. Kekuatan luar biasa menghancurkan kaca di sekitarnya. Dalam sekejap mata, puluhan tentara bayaran tewas. Bucho dengan marah memarahi Seobok tanpa tahu dia akan mati. Seobok menggunakan kekuatannya untuk meremas kursi roda Bucho sampai berubah bentuk. Akhirnya berubah menjadi potongan besi. Tapi yang menakutkan adalah Seobok tidak berhenti di situ. Anda membuat seluruh lab bergetar. Setelah suara keras, seluruh laboratorium runtuh. Kekuatan militer di luar juga ketakutan. Setelah menunggu hingga tenang, pintu besar kapal itu tiba-tiba roboh. Tentara segera mengepung pintu. Namun di luar dugaan, Seobok merobek lambung kapal dan keluar dari arah lain. Tentara segera menembak tanpa henti ke arah Seobok. Senjata biasa tidak bisa melukai Seobok. Seobok hanya perlu berkonsentrasi dan tentara diserang dengan kekuatan. Seluruh kekuatan tentara jatuh. Di depan Seobok mereka seperti serangga. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak dapat menolak. Sakit hati membuat Seobok marah. Dia menggunakan gravitasi 100 kali lebih kuat untuk menyerang. Dia menyapu ratusan orang. Semuanya berakhir. Efek samping muncul. Seobok segera memuntahkan darah, dengan lemah berlutut di tanah. Namun tanpa diduga, Kapten Ahn merangkak naik di antara puing-puing. Dia mengendarai mobil dan menyerang Seobok. Tapi Seobok tidak tahan lama dan jatuh. Di saat paling berbahaya, Gi-heon tiba-tiba muncul lagi. Dia mengendarai mobil langsung ke Kapten Ahn. Lalu berhenti di depan Seobok, membantunya memblokir serangan. Kapten Ahn mencoba menembak berulang kali ke arah mobil. Kendaraan lapis baja itu tiba-tiba meledak. Gi-heon juga terluka. Dia menyarankan Seobok untuk segera kabur tapi Seobok tidak mau. Dia juga tidak punya tempat lain untuk pergi. Tentara mendekat lagi. Seobok perlahan berdiri, mengeluarkan perangkat yang dicolokkan ke lehernya. Detik berikutnya, seluruh ruang mulai bergetar. Tentara telah benar-benar kehilangan kekuatan tempurnya. Gi-heon tidak menyangka Seobok ingin membunuh mereka semua. Gi-heon ingin menghentikannya tapi tidak bisa. Seobok berkata pada Gi-heon, dia juga ingin menjadi manusia. Tapi mereka memaksanya untuk menjadi seperti sekarang ini. Jika kau ingin mengakhiri semuanya, kecuali Gi-heon membunuhnya dengan tangannya sendiri. Melihat Seobok, Gi-heon juga mulai panik. Dia perlahan mengambil pistol dari tanah dan mengambil tindakan.